Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Jaka Baruna. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Ini saya membahas tentang pembersihan keris. Jadi kalau saya sendiri keris ini saya bersihkan dengan tata cara eh, membacakan amalan sesuatu supaya energinya itu tetap terjaga. Hmm. Dan energi negatif itu hilang yang menempel di benda tersebut. Cara ibaratnya orang ya dirupiah lah, seperti itu. Jadi untuk penjamasan saya ya cuma seperti itu. Jadi namanya penjamasan kalau saya sendiri menghilangkan energi negatif yang di dalam keris. Kalau pengertiannya pembersihan, pembersih total, yaitu ini saya ada 5 macam pusaka. Yang ini tombak berulang, ini cuman saya pakai uh, ini dupa. Ini saya tadi saya sudah saya kasih, ini saya peragakan lagi ya. Nah, seperti ini tadi saya sudah asapin seperti ini, tapi kita dengan bacaan doa-doa tertentu yang kita sesuka kita mau di siapa, seperti itu. Nah, itu ya untuk penjagaan atau untuk menetralisir. Ini tombak berulang luk 7 ya, tombak berulang luk 7. Jadi seperti itu. Kenapa pakai dupa ini? Karena cuman kalau saya dupa ini fungsinya itu untuk oh, menjaga wanginya keris atau pusaka yang ada, misalkan habis diwarangi nanti kita dikasih minyak, jadi ininya awet di situ lama kayak gitu ya. Jadi misalkan awetnya sampai bertahun-tahun, kayak gitu kalau minyaknya itu cocok. Dan keris itu membawa kekuatan atau energi menyimpanan itu masing-masing. Ada yang harus setiap bulan dikasih minyak, ada juga yang setiap tahun dikasih minyak. Kalau saya ini yang punya saya ini pusaka ini ini yang paling, ini pusaka era kemerdekaan. Nah, namanya pusaka sapu intan. Pusaka sapu intan, ini padahal era kemerdekaan, tapi tidak kalah wingitnya dengan yang ini, dengan tombak korwelang ini pada suku Majapahit. Tidak kalah bobot timbangannya, bahkan lebih lebih berat ini timbangannya. Tapi ini menang lama dan menang garapan empuk ternama, tapi bobot energinya lebih. Kalau saya rasain, saya pegang sendiri, saya yang punya, lebih besar ini, walaupun ini kamar kita. Karena ini saya paling suka. Ini kan tetap pun tahu kenapa. Karena kenapa ini saya warangin. Dulu saya pernah pertama punya keris, itu keris Nogo Siluman. Nogo Siluman di saya itu cuman bertahan setengah tahun kurang lebih. Nah, terus eh, saya jual, dimaharin ke teman saya, cuman dia pegang eh, 1 bulan dijual lagi. Nggak tahu kenapa, mungkin kurang cocok atau ada apa, saya nggak tahu. Yaitu saya tayuk kerisnya Nogo Suleman itu ada apa itu namanya, eh, eh, kodamnya kodamnya itu Nogo Ijo. Nah, seperti itu ya. Saya juga kasih tahu sama teman saya,
seperti ini bekas keris, bekas dulunya bekas demam, saya bilang seperti itu nopo siluman. Nah, itu sangat cocok untuk orang-orang seperti itu, ya derajatnya soalnya. Nah, ini keris Kamardikan, saya ada suka, saya punya dua yang menyimpan wewangian kuat lama, dua ini patrem, Pendowo Limo, dan ini sapu inten Luk 11. Ini dua-duanya sama. Ini era Majapahit, keris kelengan, tidak ada pamor. Ini patrem, kelengan patrem. Ini menyimpan wewangian selama 2,5 tahun sampai sekarang belum saya kasih minyak lagi, masih wangi. Yang lainnya sudah nggak ada baunya sama sekali, cuman dua ini. Terus kalau yang ini itu saya pertama punya yang nopo siluman itu, terus punya lagi ini saya suka, saya paling gemari. Nah, kenapa saya paling gemari ya karena kerisnya tidak kalah dengan keris Mojopahitan dan menyimpan wewangian tahan lama. Sampai ini saya buka ya, kalau yang kurang percaya di monggo, tapi bisa dekat, misalkan ada yang uh, datang sini membuktiin apa ini tetap baunya masih kental, tetap masih kental, saya buktiin, saya buka. Bentuknya sangat wangi. Ini Raka Mardikan. Ini powernya beras putih ya. Juga ngulit semongko. Ada yang bilang ngulit semongko. Ini Kamardikan. Ini Luk 11. Ini sangat wangi dan energinya sangat kental. Gini aja baunya semerbak, wangi, dan energinya sangat kuat ini. Yang bisa merasakan energi dari jarak jauh silakan dicoba, dirasakan. Yang tahu spiritual, yang spiritual, supranatural pasti tahu. Ya kalau unitnya. Ini saya menggunakan kamera laptop, jadi baru pulang jelas, mohon dimaklumin. Ini sangat wangi guys. Ini kalau dipegang lama, misalkan kayak gini, ini lama-lama berat karena ini keris saya khususkan untuk cara ibaratnya zaman dulu, wastilahnya untuk kalau zaman dulu ya untuk perang ya, jadi bobot energinya seperti itu untuk bawaan kekuatan di dalam medan laga seperti itu. Ini saya rasa ini seperti ini. Wangi dan getarannya mulai merambah sini, dari sini sini, ini berat sampai naik ke sini. Saya masukin. Ini dua yang saya paling gemari. Semuanya dua-duanya saya ini
benda keris, lawas, baru. Yang penting itu bisa mengandung energi tinggi, saya suka. Jadi kalau menurut saya kembali lagi untuk merawat benda pusaka itu sangat simpel menurut saya. Jadi misalkan mau dikasih setiap Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, mau dikasih minyak atau kembang atau apapun, itu terserah. Kalau saya sendiri semau-mau saya, nggak harus ini malam malam satu suro harus kita kasih misalkan minyak, kasih ini kasih ini. Enggak, ini udah 3 suro sekarang saya nggak pernah kasih minyak, cuman saya hanya kasih doa-doa aja cukup, dan sama asepin dupa. Saya cuma asepin dupa aja. Asepin dupa itu enggak juga, saya enggak harus malam satu suro atau malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, enggak, semau-mau saya. Kalau saya lagi kepengin, oh itu keinget keris saya mau kasih dupa, ya kasih. Kenapa saya kasih dupa ini? Ya cuman untuk mengawetkan supaya besi itu tidak gampang korosi. Satu, untuk menjaga kewangian awet lama. Kedua, menjaga korosi keris itu tidak neyeng. Jadi misalkan kita cantelin atau taruh di lemari kena debu, jadi debu itu bisa ketangkal sama asap dupa ini. Itu kalau kalau saya sendiri. Jadi kalau keris sering diwarangi, itu malah kalau menurut saya, keris sering diwarangi, sering dikasih minyak, itu kerisnya cepat korosi. Satu, kedua cepat neyeng. Tapi kalau dikasih dupa kayak gini itu lebih awet kalau menurut saya. Saya ngomong berdasarkan ya saya meraktekin seperti itu ya. Jadi kerisnya tahan lama. Jadi ini bilah kerisnya itu enggak gampang korosi. Misalkan ini sudah saya warangi tahun 2023, sekarang tahun 2025, sudah 3 suro belum saya minyakin lagi. 3 suro sekarang saya nggak minyakin, saya ingat malam suro, jadi saya kasih uh, apa ini dupa lagi. Bukan berarti saya harus ini, enggak. Jadi semau saya lagi kepengen, lagi mood, kasih itu aja. Tapi ada keris yang harus rewel minta apa minyak setiap Jumat, setiap suro atau Selasa Kliwon, karena itu kebiasaan dari sang empunya, bukan empu keris yang bikin ya. Jadi empu yang memegang keris itu sama yang punya keris. Misalkan saya ini punya keris, yang punya saya yang punya kerisnya itu. Kebiasaan dari orang tersebut yang punya keris, misalkan bisa dikasih seperti itu, ya kerisnya jadi nanti ngeblok seperti itu. Jadi kebiasaan minta minyak, minta ini, minta itu, kebiasaan seperti itu. Karena apa? Nanti bukan energi yang ada di dalam keris ini, tapi yang ada adalah jin yang masuk di dalam keris ini. Kalau kebiasaan misalkan setiap Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, kasih kembang, kasih minyak, bakarin dupa, apalagi disebut dengan jin-jin sepi kelilingnya, misalkan disebut yang bau rekso apa itu berdatangan, masuklah. Kalau saya sendiri sebaliknya, saya tolak. Misalkan ada jin yang mau masuk, ada energi negatif yang masuk, saya tolak. Kamu tempatnya bukan di benda saya. Kalau misalkan ada yang masuk apa ya, silakan di tempat lain. Misalkan masuk jin Islam, saya tempatin di tempat lain, bukan di benda keris. Keris ini kalau saya ini cukup hanya untuk menyimpan energi, doa-doa sang empu, dan doa-doa kita sendiri. Itu kalau saya. Ini jarang dibahas oleh paranormal manapun, pasti jarang dibahas mendetail tentang penyimpanan energi seperti itu. Kayak tahunnya ya hanya turun-temurun supaya energinya tidak hilang. Kalau saya bukan berarti energinya hilang. Energi kalau sudah masuk dalam benda
itu nggak bakalan hilang. Sepemahaman saya nggak bakalan hilang, malah kalau kita kasih doa lagi tambah lagi makin banyak nambah makin kuat itu. Jadi yang saya lakukan seperti ini ya untuk menangkal supaya energi negatif jin, jelasnya seperti itu, tidak masuk ke dalam keris ini. Nah, kenapa saya pakai dupa? Dupa yaitu saya sebutkan tadi untuk mengawetkan bilahnya supaya awet, tidak gampang korosi. Kalau pribadi saya sendiri untuk memakai bunga-bungaan atau kemenyan, itu malah cenderungnya nanti yang masuk energi jin. Kalau dikasih kembang, apa bedanya dengan dupa ini? Ini kan sama ya. Kalau ini ya sebetulnya, kalau dupa kita bilang tadi untuk mengawetkan, enggak, apa bedanya misalnya kalau kembang kok ini dimasukin jin. Nah kalau kembang bunga itu kan kesukaan mereka. Dupa pun kalau ada yang bantah, dupa pun sama kesukaan bangsa jin, bangsa dedemit sama. Nah, ada tata cara sendiri kalau menurut saya. Ada tata cara sendiri untuk supaya kita misalkan kita kayak kita makan aja, kita makan supaya orang lain nggak ikut makan. Gimana? Misalkan kita lagi makan supaya makanan kita aman, itu gimana? Ada tatarannya seperti itu. Nah, misalkan kita lagi makan nggak dirubusin kucing atau nggak dirubusin uh, laler, kan ada tata caranya seperti itu. Lah seperti itu. Simpelnya seperti itu. Nah, tapi kalau bunga itu kalau menurut saya malah bikin korosi, dimasukin ke dalam uh, air. Kalau nggak kita uh, diwarangin sekalian itu gampang korosi, itu kerisnya seperti itu. Tapi kalau misalkan langsung diwarangi sekalian itu nggak masalah, no problem. Setelah diwarangin ada yang biasa dibungkus plastik. Kalau saya ini misalkan stak kliwon sama kliwon, kita masukin, dikasih bunga, dikempum, rendem. Nah, yang masuk malah jin semua ke sini, bukan energi. Jadi menurut saya yang namanya energi sama bangsa kodam atau bangsa perewangan itu beda, beda ya. Nah, para lover semua itu kalau sepemahaman saya seperti itu. Beda untuk yang namanya uh, apa jin sama energi. Kalau energi itu unsur dari alam, kekuatan alam yang bagi untuk dipegang sama bangsa jin juga. Nah, itu energi. Kalau jin itu bisa masuk ke sini kalau kita nggak sering kita rawat, nggak tahu tata caranya untuk merawat. Kita punya kristal cuma kliwon, kita selasa kliwon kita harus mandiin, kita harus sajenin pakai kopi, pakai apa. Kalau menurut saya sendiri malah menjadi angker, bukan wingit tapi menjadi angker. Kalau wingit menurut saya itu kerisnya itu meribawani, mengandung energi yang tinggi, itu wingit. Kalau angker itu corotine wong kuwi nganu pakaian awut-awutan serem. Nah itu angker, apa aja masuk gitu. Itu kalau menurut saya. Kembali lagi sih kesukaan, kepercayaan, silakan aja. Itu saya ngomong untuk diri saya sendiri yang saya berbagi, ini kepunyaan saya seperti itu. Jadi saya punya keris, tidak ada keris ini yang saya pakaiin kodam. Adapun ada tadinya ada kodamnya, dia nggak pernah rewel dan nggak pernah minta ini minta itu, nggak pernah minta makanan, nggak pernah ibaratnya mau dikasih silakan, nggak, yang nggak masalah, dia cari sendiri seperti itu, nggak pernah minta. Nah, itulah kodam yang lurus. Di kodam yang kita sering kasih makan nanti ujung-ujungnya berbelok arah dan bisa membelokkan kita
dan kita jadi tidak berjalan lurus. Itu kalau menurut saya. Cukup panjang ini durasinya, hanya itu aja ya untuk pembahasan kali ini keris di malam 1 Suro. Kalau saya sendiri kembali lagi semutnya saya, sesukanya saya. Jadi itu ya guys. Oke, terima kasih. Ini sudah jam 1 malam. Untuk durasinya sudah terlalu panjang. Ini sama. Hanya itu aja yang saya bisa bagikan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ini untuk kembali menasihatin diri saya sendiri, dan saya berbagi inilah pemahaman saya dan cara saya seperti itu. Oke, selamat malam, salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.